mulai dari besaran SKS-nya. Kemudian mungkin yang perlu diketahui itu adalah ini ya, nanti selama perkuliahan ini kita akan menggunakan metode lectures. Jadi nanti kuliah biasa saya memberikan penjelasan begitu tentang konsep di PSA 1. Kemudian nanti mungkin ada diskusi dan presentasi, gitu ya. Untuk mata kuliah PSA 1 ini full tidak selama 14 kali pertemuan, nanti 14 minggu maksud saya, itu nanti saya full ya karena tidak team teaching. Kemudian di sini ini untuk materi dasar yang harus sudah dikuasai oleh mahasiswa pada saat belajar PSA 1 itu adalah hanya PLM itu yang sudah diambil semester yang lalu ya, logika matematika dan himpunan. Itu jadi yang konsep-konsep yang kemarin sudah dipelajari selama perkuliahan PLM jangan dilupakan ya, dibuka lagi catatannya karena itu basicnya semua di sana. Kemudian untuk intended learning outcome atau outcome dari pembelajaran PSA 1 ini, nanti setelah belajar PSA 1 itu harapannya nanti mahasiswa akan bisa, yang pertama itu bisa recognize itu bisa mengenali ya, bisa mengenali, kemudian mengenali ini grup atau bukan, kemudian bisa menganalisa sifat-sifat dasar dari grup ya, elemennya, kemudian ada ketunggalan inverse misalnya, kemudian homomorfisme, nanti sampai sana konsep-konsep itu termasuk subgrup dan seterusnya. Kemudian selain itu juga bisa ini ya, yang pertama itu tadi meliputi grup sebagai aljabar, struktur algebraic structure atau struktur aljabar dengan satu operasi biner dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua itu bisa demonstrate knowledge, artinya di sini ini berarti kalau misalkan ada pertanyaan seputar grup di situ, itu bisa jawabannya itu bisa mencerminkan pengetahuan akan konsep dari subgroup, kemudian generator atau pembangun dan sifat-sifatnya, gitu ya. Dan seterusnya di sini ini ada sampai ke grup permutasi, kemudian grup linear ini ya, general linear group, kemudian grup simetris, grup siklik, dan seterusnya di sini ya. Kemudian untuk yang CO ketiga itu di sini demonstrate how to show that a subset of a group is a subgroup or a normal subgroup gitu. Jadi ini konsep tentang subgroup normal. Kemudian di sini nanti harus bisa ini juga ya, state itu berarti apa? Menyatakan, atau mungkin kalau ditanya yang teorema Lagrange yang seperti apa toh, itu bisa menjelaskan dan juga aplikasinya ya. Kemudian di sini ini yang keempat, derive and apply the concept of group homomorphism. Jadi konsep homomorphism ini untuk nanti arahnya kan ke isomorfisme dan seterusnya. Jadi untuk karena kita punya struktur di sana, nanti secara kalau kita punya dua struktur aljabar, dalam hal ini grup gitu ya, itu nanti kita bisa melihat apakah dua struktur ini sama, meskipun mungkin elemen berbeda, tetapi secara struktur mereka sama apa tidak misalnya gitu ya. Dan seterusnya sampai nanti kita akan sampai ke teorema Cayley dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk materinya ini ya. Materinya ini mulai dari operasi biner, kemudian nanti definisi dan contoh-contoh dari grup, kemudian sifat-sifatnya, Cayley table gitu ya. Bentar, saya sudah sampai sebentar ya. Bentar ya.
Saya cari di kamar Mbak Iki ya. Sebentar. Nah. Ya. Bentar, ini ada di chat. Oh, belum sempat scan QR. Ya, saya share sebentar. Ada yang belum presensi lagi? Sudah? Oke, kalau sudah. Halo? Suara saya terdengar apa enggak ya? Terdengar Bu, terdengar. Oke, ya baik. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi untuk materinya meliputi ini operasi biner, aksioma grup, kemudian tadi ada sampai ke table Kelly, kemudian subgroup, generator, grup siklik cukup banyak ya. Sampai nanti Lagrange theorem, kemudian teorema Kelly, dan juga nanti bagaimana cara membuktikan sifat-sifatnya ya. Nah, kemudian nanti untuk bentuk ujiannya itu adalah ujian essay dan mungkin oral presentation. Ini mungkin nanti kalau ada tugas dan seterusnya ya. Kemudian untuk komponen penilaiannya itu nanti final examination atau ujian akhir semesternya itu persentasenya bisa 25 sampai 40%, kemudian ujian tengah semesternya bisa 25 sampai 40%, kemudian nanti ada kuis atau presentation dan juga homework atau assignment gitu ya. Nah, kemudian untuk minimum final mark to pass ini 40%. Jadi sebenarnya insya Allah bisa ya. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas dikerjakan dan seterusnya tentunya kan tidak ingin D toh. Jadi ini minimalnya begitu. Tapi tentunya kan pengen mendapatkan hasil yang baik. Jadi nanti silahkan untuk tugas, kuis dan seterusnya bisa dimaksimalkan gitu ya. Kemudian UTS, UAS sebenarnya nanti kalau itu benar-benar belajar itu insya Allah akan berhasil. Kemudian untuk buku bacaannya itu yang bisa ini mungkin nomor 1 dan nomor 4 ya, nanti bisa dicari di perpustakaan. Jadi John B. Fraley ini untuk first course in abstract algebra, mungkin kalau ada edisi yang paling baru bisa dipakai. Kemudian yang nomor 4 ini Malik dan Mordison ya, ini juga bisa dipakai. Dan untuk buku yang nomor 4 ini konten tentang contoh, kemudian bagaimana memecahkan masalah dan seterusnya itu lebih komplit, lebih lengkap dibandingkan yang buku pertama. Ya, buku kedua dan ketiga bisa digunakan, tetapi kalau saya boleh merekomendasikan itu mungkin utamanya nomor 1 dan nomor 4 gitu ya. Kemudian ini COPLUMP-nya. Kemudian untuk RPKPM-nya, RPKPM itu berarti maksudnya adalah rencana mingguannya. Ini saya sudah share belum ya di ELOK PSA 1. Ada yang sudah melihat di sana? Saya lupa karena menggunakan room yang sudah lalu ya. Nanti kalau belum saya tambahkan. Oke, untuk minggu pertama itu kita akan belajar tentang pengertian grup dan contoh-contohnya. Kemudian nanti minggu kedua itu sifat-sifatnya, dilanjutkan dengan minggu ketiga tentang order elemen dan seterusnya. Kalau mungkin meleset dari sedikit dari RPKPM ini tidak ada masalah ya. Jadi ini patokannya, tapi kan kadang karena kita ingin mematangkan konsep dan seterusnya mungkin agak
bergeser sedikit tidak apa-apa. Ini jadi hanya untuk patokan aja, tapi tidak harus saklek seperti ini. Ya, nanti silahkan dibaca. Ini sudah ada sampai minggu terakhir grup permutasi ya. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silahkan sebelum saya lanjutkan. Ini saya tidak perlu perkenalan kan ya? Ya, oke. Oke, baik, sekarang saya akan share materinya. Kemarin saya sudah share materi ini ya, materi tentang operasi biner, apakah sudah dibaca atau belum? Sudah dibaca belum? Ya? Jelas, Bu. Oke. Ya, kita lihat ini ya, yang dimaksud dengan operasi biner itu seperti apa. Sebenarnya mungkin kalau kita ini ya, kalau kita punya ini, sebelum saya ke definisi formal operasi biner gitu ya, kita merecall sebentar konsep penjumlahan bilangan. Jadi kalau kita punya misalkan 3 ditambah 5 sama dengan 8 gitu ya. Ini tuh pada saat kita menambahkan di sini, itu kita butuh input berapa? Ada berapa input di sini? 2. Nah, itulah yang dimaksud biner itu mengacunya ke situ, gitu ya. Jadi gampangnya ini operasi plus ini untuk mengoperasikan, gitu ya. Untuk mengoperasikan itu kalau kita gambarkan sebagai diagram tuh kita butuh input gini. Jadi ini operasi plus gitu ya. Ini inputnya ini X dan Y. Jadi ada 2 input seperti ini. Nah, ini pasangan inputnya ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pasangan begini. Yang mana ya nanti kemudian outputnya apa? Outputnya adalah X ditambah Y gitu ya. Oke, kalau misalkan kita punya perkalian, kita punya 4 kali ini ya perkalian bilangan. Ini juga sama, untuk mengalihkan bilangan kita butuh berapa input? Inputnya juga 2 gitu ya. Inputnya X dan Y gitu ya, 2. Ini pasangan 2. Jadi di sini ini ada, kalau kita tuliskan 1, 2. Outputnya apa ini di sini? X kali Y ini. Nah, sekarang yang sebagai input ini, kalau misalkan kita mau menjumlahkan katakanlah bilangan bulat dengan bilangan bulat gitu ya, atau misalkan di sini ini yang akan, atau oke, N ya, mengenal ya, ini N ini apa? Atau N aja, N itu apa? Masih ingat nggak? Himpunan, ingat ya? Himpunan apa? Semua, jangan lupa ya, semuanya ini ya, semua bilangan asli. Berarti di sini ini yang sebagai inputnya, karena X, pasangan X dan Y-nya ini sebarang gitu ya. Yang sebagai inputnya apa? Sebagai inputnya adalah N cross N. Ingat ya, N cross N itu anggotanya apa? Pasangan berurutan gini ya. Dengan X dan Y-nya berasal dari semua N. Masih ingat? Bilangan asli ya. Masih ingat ya? Masih ingat ya, ini Cartesian set itu ya. Kemudian outputnya kalau sudah dijumlahkan X plus Y, ini kalau kita punya bilangan asli ditambah dengan bilangan asli, hasilnya masih merupakan bilangan asli lagi nggak? Iya. 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 Jadi outputnya di sini ini N lagi gitu. Ini juga sama, inputnya ini pasangan kayak gini nih. Jadi tapi yang bisa menjadi input yang bisa kita kalikan itu kan meliputi semua bilangan asli ya. Setiap kita punya 2 bilangan asli yang manapun, itu kita bisa inputkan dalam mesin perkalian yang bawah ini juga. Penjumlahan iya, perkalian juga iya kan gitu. Jadi input untuk operasi yang ini juga sama, yaitu apa? Ini N cross N. Outputnya apa? Outputnya kembali berada di N ini, gitu ya. Jadi ini setiap kita punya 2 di sini, ini X dan Y gitu,
hasilnya juga kembali lagi ke sini, gitu ya. Nah, ini secara umum, operasi penjumlahan bilangan ini, kalau kita tuliskan dalam notasi fungsi, gitu ya, ini fungsi, ini plus ini bisa dinyatakan sebagai dia adalah fungsi dari N cross N ke N lagi, itu. Kemudian yang membawa apa? Yang membawa pasangan X plus Y, yang membawa X, Y ke apa? Ke jumlahannya, gitu. Ya, atau secara umum nanti kita punya yang dimaksud sebagai operasi biner, gitu ya. Operasi biner ini mengacu kemana? Ini adalah fungsi. Jadi kalau dari awal ya saya ulangi, kalau kita punya himpunan tak kosong A, sebarang fungsi dari mana? Dari A cross A ke dirinya sendiri ke A, itu akan disebut sebagai operasi biner. Untuk mengingat-ingatnya, biner itu berarti gini. Ini kalau operasi binernya itu pada A, berarti ya di sini A sebanyak 2 karena ini B. 2 ini adalah 1, 2 ini. Ini ya. Kemudian hasilnya adalah ke A. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ada berapa banyak operasi biner pada himpunan, misalkan saya punya A-nya adalah 0 dan 1 gitu ya. 0 dan 1 misalkan, lalu ada berapa banyak operasi biner pada A? Ya berarti semua fungsi dari A cross A ke A gitu. A cross A-nya apa? Untuk ini didapat A cross A-nya berarti apa isinya? A cross A. 0 kali 1. 0. 0 kali 1. Isinya apa? 0 kali 1. 0 kali 0,1 gitu dah. Iya enggak? Ini bukan kali ini ya Mas, ini himpunan, Kartesian produk himpunan. Ingat Kartesian produk himpunan, tadi kan ini toh, kalau kita punya A, ini tidak kosong, himpunan produk Kartesian, A dengan A, dinotasikan apa? Dinotasikan dengan A cross A, itu adalah himpunan. Kita nggak punya anak himpunannya isinya buku dan pensil gitu terus dikalikan, kan nggak bisa ya. Buku kali pensil itu definisinya apa kan gitu ya nggak. Jadi ini isinya apa? A cross A, pasangan berurutan aja. Apa berarti? X, Y dengan X-nya dari A, Y-nya dari A gitu. Secara umum sebenarnya kalau di sini ini B, ini kan bisa kita tulis B gini. Ya, yang ini B. Yang ini apa? Yang ini juga B gitu, ya. Ini B. Cuman pada kejadian kejadian khusus pada saat kejadian apa ini? Di kejadian khusus di mana A sama dengan B, ini kita akan jadi punya A cross A tadi, gitu ya. Didapat ini saat A ini akan didapat A cross A, gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau kita punya ini untuk mengingat-ingat mungkin saya tambahkan di sini. Ingat ini enggak? R cross R itu R2. Ini R, gitu toh. Ini kan yang ada semua titik yang ada di bidang ini. Ini yang kita nyatakan sebagai apa? Semua titik yang ada di bidang yang saya arsir ini dinyatakan sebagai apa? R2. Nah, ini tidak lain sebenarnya adalah R cross R. Gitu. Jadi isinya apa di sini? Ini kalau ada 2, ini 1 gitu ya. Ini 2,1 gitu tak? Ya enggak? Ya. Jadi pada dasarnya untuk bilangan yang secara umum itu ya mirip kayak ini, kayak konsep yang kita punya di sini gitu. Tetapi ini A dan B-nya apa? Elemennya.
Ya bisa mungkin himpunan, bisa campuran. Namanya himpunan itu kan apa isinya, misalkan topi gitu ya, buku, gelas, itu juga dia akan membentuk himpunan. Artinya himpunan, kalau kita punya objek-objek kemudian kita himpun, itu akan jadi himpunan gitu ya. Jadi kalau saya punya ini, kembali ke sini, A adalah himpunan yang isinya 0 dan 1. A cross A berarti isinya apa? Isinya apa? 0,0 gitu toh. 0,1 semua kemungkinan itu pasangannya ya, saya tuliskan. Ini berarti apa lagi? 1,0 dan 1,1. Gini ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Halo? Bisa, Bu. Iya, gini ya. Bisa, Bu. Ya, Mas Yanu ya, udah ingat lagi toh? Habis liburan kan ini jadi ini X dan Y-nya anggota A ya, semua kemungkinannya gitu. Kalau A-nya anggotanya 3, kita akan dapatkan A cross A berapa elemen anggotanya? Kalau A-nya isinya ada 3, A cross A isinya ada berapa elemen? 9. 9. Ya, jadi secara umum kardinalitas A cross B, kalau kita ini A-nya adalah M, banyaknya anggota B adalah N gitu. A cross B ini banyaknya anggota ya, dengan ini garis 2 ini berarti M kali N gitu ya. Nah, di sini kita punya 4. Nah, sekarang kembali ke sini. Kalau misalkan kita dengan kita punya kayak gini ini, lalu banyaknya fungsi dari A cross A itu yang mana? Ingat fungsi itu kan gini ya. Fungsi itu kan dia kalau secara diagram ini itu gimana? Kalau saya punya ini X, ini Y, kalau di sini ini ada 4, di sini ada berapapun gitu ya. Ini untuk menjadi fungsi itu yang kiri harus apa? Yang kiri harus selalu punya kawan tepat 1, di kanan tidak boleh jomblo yang kiri. Gitu toh? Dan kalau dia punya pasangannya harus 1, nggak boleh mendua. Gitu. Yang nggak boleh mendua yang di kiri. Gitu ya, di sini ya. Nih. Jadi kan gini nih. Ini fungsi. Gitu toh? Nah, kalau demikian, kalau sekarang saya punya fungsi dari A cross A ini tadi untuk menjadi bilangan untuk menjadi operasi biner tadi, ini harus merupakan fungsi dari A cross A ke A, maka di sini yang mana saja? Nih ya, saya tuliskan ini. Dari A cross A, berarti isinya tadi apa? 00, 01, 10, 11. Pilihannya adalah kemana? Ke 0 atau 1 kan gitu ya. Kira-kira kita akan dapat berapa fungsi? Dari A cross A ke A. Bisa hanya 0-nya dibawa kemana? Kalau kita melihat kayak gini nih ya. Ini kan berarti kita punya kayak gini nih. Sekarang kalau kita ini kan fungsinya saya bawa ke sana. Nih ya. Nih, sekarang kalau kita punya begini, nih saya copy. Ini kemudian petanya ini harus 0 atau 1 itu. Ini A cross A-nya. Kemudian ini A-nya. Banyaknya fungsi yang mungkin ada berapa? Ini 0 bisa dibawa kemana saja? Nih, 0. Ya? Bisa ke 0, bisa 1 ya enggak? 0,1 bisa ke 0, bisa 1. Ini berarti ada berapa banyak kemungkinan tuh kalau dengan prinsip penjumlahan, perkalian dan penjumlahan? 8 ya, Bu? 8. Ini bisa 0 atau 1, ini bisa 0 atau 1, ini bisa 0 atau 1, ini bisa 0 atau 1. Jadi ada berapa? 8, Bu. 8?
Dijumlah aja. Saya punya baju 2. Saya punya bawahan 5. Ada berapa banyak kemungkinan pasangan memasangkan baju dan bawahan? Berapa? 16, Bu. Nah, di sini 16 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Gitu. Jadi di sini ini kemungkinannya apa? Kemungkinan kita tulis ya. Kemungkinannya ada 16 gitu. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak gitu toh. Kok banyak ya? Iya, memang banyak gitu ya. Jadi di sini ini 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi di sini ini ada yang ke 0 semua gitu toh. 0 semua. Oke, kita lihat dulu yang ini 0 gitu toh. Terus apa ini kira-kira? 0. Terus 0, 0, 0, 1. 0 yang ininya satunya berjalan gini gitu kan? Ya. 0, 1, 0, 0. Terus apa lagi? 1 0 0 0 0. Ini 1, 0, 0, 0. Sekarang ini 1 ya. Ini toh. Ini satunya ke sana. Sekarang yang di sini ini 1 semua. Ini tadi kan udah 0 gitu ya. Sekarang 1 semua atau masih 0 dulu juga boleh. Bentar. 0. Terus ini 0 lagi. Apa ini? Sekarang tadi kan satunya ada 1. Sekarang satunya 2. Yang mana tuh satunya 2? Ya. Satunya 2 berarti 0-nya 1. Bisa begini, terus bisa begini gitu kan? Bisa begini, terus gimana lagi? 1, 1, ini 1, 1 gitu ya. Kemudian ini sekarang yang 0-nya ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini apa? Yang sininya semua 1. Sama atau berarti 0, 0, 0 dikopi lah kita? Ya enggak? Ada yang kelewat enggak? 0, 1, 2. Ya, ini ya. Oke. Jadi ini dikopi. Ya. Ya. Ini ada yang ini berarti geser ke kiri. Ini geser ke kiri. Ya, ini ya. Nah, ini gitu. Jadi operasi binernya yang mana? Operasi binernya ya 1 ini. Ini 1 operasi biner ini. 1 kolom di sini ini dari 1 sampai 16 ini mendefinisikan 1 operasi biner. Ini petanya gitu ya, ini petanya. Jadi kalau ini saya namakan F1, ini F2, ini F3, F4, F5 dan seterusnya sampai F16 gitu ya. Ini berarti apa? F1 itu berarti fungsinya dia adalah 0,0, 0,1, 1,0, 1,1 dibawa kemana berarti? Semua dibawa ke 0. Gini ya. Gitu ya. Oke. Dan seterusnya ya nanti. Jadi ada 16 operasi biner. Ini semua operasi biner gitu. Nah, di sini kalau misalkan masih ingat nggak di apa namanya kayak jam 2-an gitu. Kalau kita punya jam 2-an gitu, kalau kita kan punya sekarang jam 12-an. Kalau jam 2-an itu berarti 0 ditambah 1 berapa? 0 ditambah 1 jam 0 ditambah 1 jam berikutnya berarti jam 1 gitu toh. 1 ditambah 1 lagi Jam 0, Bu. jam 0 kan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya kayak gini berarti apa ini? Mana tuh? Yang menggambarkan kalau ini E, Y gitu ya. Berarti yang menyatakan jumlahan X plus Y yang F berapa? Nol tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 gitu yang mana?
Ini ya. Yang ini ya. Ini penjumlahan jam 2-an, penjumlahan jam 2-an. Yang perkalian jam 2-an. Yang mana? F2 bukan, Bu? Ya, F2, Bu. F2 ya. Ya. Ini perkalian jam 2-an, gitu ya. Oke. Atau mungkin kalau nolnya mengatakan apa ya, kayak ini ya, boolean itu loh, kayak di listrik 01 gitu ya. Itu misalkan, atau false true misalkan. False true berarti apa? Misalkan kita punya ini misalkan kalau itu false true, 0 itu mengatakan false, satunya mengatakan true, bukan lagi jam 2-an, tapi simbol 0 mengatakan ya, kemudian simbol 0 tidak, 1 ya, yang menyatakan konjungsi. Konjungsi itu yang apa? Yang dan ya? Yang mana berarti dan? False dan false ya, atau yes dan yes ya, atau true false juga boleh lah. True false aja yang mudah. False dan false, false dan true gitu ya. Yang mana tuh? F2, Bu. F2 nih ya, ini F2 ini adalah konjungsi. Yang disjungsi yang mana disjungsi? Ini dah F8. ya, itu dan seterusnya ya, dan seterusnya. Yang implikasi nanti mana gitu ya. Dan sekali lagi 0 dan 1 di sini bisa menggambarkan simbol di jam 2-an, bisa di operasi biner, bisa di true false gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi operasi biner berarti secara umum gitu, kalau ini A ini anggotanya adalah berhingga gitu ya. Jadi di sini sekali lagi, kalau jika A ini berhingga maksudnya banyaknya anggota itu ada sebanyak berhingga dan terdiri dari N elemen, maka terdapat berapa banyak operasi biner? Terdapat sebanyak berapa? Across A-nya tadi 16. Jadi adalah banyaknya anggota A, nih ya, dipangkatkan banyaknya anggota A cross A. Jadi sama dengan N pangkat berapa di sini? 16. 2N. 2N apa N kuadrat? N kuadrat. N kuadrat, ya. Banyak ya, nih tadi. 2 pangkat tadi, 2 pangkat 2. 2 pangkat berapa tadi? 2 pangkat 4, 16. Kalau 3 pangkat berapa? 3 pangkat 9. Banyak banget toh. Itu operasi biner gitu. Ya, oke. Nah, sekarang begini nih ya. Tadi ini sudah, kemudian ini definisi fungsi juga sudah. Saya tidak ini ya, sudah ada di PLM. Nah, kemudian kembali ke definisi fungsi tadi ya. Karena operasi biner itu fungsi, kemudian ini katakanlah operasi binernya adalah bundaran ini fungsi dari A cross A ke A, atau dia adalah operasi biner pada A. Setiap petanya, ya, yang ini tadi, ini tuh berarti, misalkan saya punya yang ini, dalam notasi fungsi, ini aja yang paling bawah ya, ini berarti tidak lain dia adalah peta dari F16 dari apa? Dari pasangan 1,1 gitu ya. Peta 1,1 oleh F16 kan gitu ya. Itu adalah satu ini gitu. Gitu toh? Oke, sehingga di sini kalau kita punya peta dari E, Y, ini sebenarnya mungkin kan kita notasinya gini ya. E, Y, ini kan sebenarnya kalau dalam konteks fungsi, ini kan membacanya apa? Pasangan E, Y dikenai operasi bundaran, atau ini bisa juga dibaca sebagai peta apa? Peta dari X, Y oleh fungsi ini gitu ya.
Nah, untuk menotasikan ini tadi biar nggak rumit, kita kemudian taruh bundarannya di tengah jadi gini. Ya, jadi tadi untuk yang mana? Yang penjumlahan tadi di awal tadi kita punya yang mana tadi ini ya. Ini notasi kayak gini tuh kemudian dibaca mudahnya dituliskan dengan X plus Y saja. Gitu ya. Oke. Jadi secara umum nanti kenapa kok ini ya penjumlahan tadi ya, penjumlahan yang semula dari ini misalkan penjumlahan antara bilangan asli dengan bilangan asli kan hasilnya bilangan asli lagi gitu. Kemudian kita punya ini X, Y, ini mestinya ini double gini ya mestinya ya. Ini maka di sini ini akan cukup ditulis dengan begini ya. Jadi ini disederhanakan. Disederhanakan. Kemudian perkalian antara misalkan bilangan-bilangan Z itu apa? Himpunan semua bilangan apa? Bulat. Bulat. Nah ini juga sama, jadi X, Y nanti cukup dituliskan disederhanakan menjadi gini. Atau alamadang hanya gini aja gitu ya. Untuk dalam beberapa hal, kalau konteksnya sudah jelas gitu, operasi binernya tidak perlu dituliskan. Seperti misalnya perkalian matrik dan seterusnya gitu ya misalnya. Perkalian matrik kan hanya dijejerkan gitu ya. Perkalian bilangan juga itu ya. Nah sekarang ini ya, penjumlahan perkalian antar bilangan masing-masing merupakan operasi biner pada himpunan semua bilangan real ini. Jadi ingat ya, kalau fungsi itu kan ini toh, fungsi itu tadi yang saya gambarkan di sini, ini petanya harus masuk lagi kemana? Kalau fungsi dari E ke Y, petanya harus masuk ke Y. Operasi biner itu dari A cross A, petanya harus masuk kemana? Kemana? Harus ke A. Nah sekarang kalau kita punya ini gitu ya, kalau kita punya penjumlahan bilangan-bilangan yang ada di sini, artinya dia adalah bilangan-bilangan real, kita jumlahkan, hasilnya real lagi nggak? Penjumlahan dua bilangan real, hasilnya real lagi nggak? Iya, Bu. Ya, ya gitu ya. Perkalian antar bilangan real, nih, real, ini ya bacanya gitu ya, satu-satu ya. Perkalian dua bilangan real menghasilkan bilangan real lagi nggak? Iya, Bu. Iya. Penjumlahan bilangan rasional, apakah kembali rasional nggak? Rasional ya nggak? Rasional itu artinya bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan sebagai perbandingan. Jadi kalau saya punya ini, kini hasilnya kan apa? AD plus BC gini kan? Oh berarti perbandingan lagi gitu. Rasional. Jadi ini adalah bilangan operasi biner di sini ini gitu ya. Nanti silahkan untuk ini kan ya biar biar nyantol gitu di di kepala gitu. Nanti silahkan masing-masing operasi binernya ini ditulis ya, ditulis gini misalkan penjumlahan ada R berarti adalah R cross R, ini harus di luar kepala gitu ya. Nanti yang ini juga sama gitu. Nah sekarang contoh yang bukan operasi biner apa? Contohnya apa? Biar kita tahu oh ini operasi biner yang bukan yang kayak apa sih gitu. Contohnya apa? Bisa memberi contoh nggak? Kayak pembagian pada Ibu. Ya, pembagian. Bagian bilangan asli. Oh ya, oke. Pembagian bilangan asli. Fungsi yang mendefinisikan gini ya. Pembagian dari atau star gitu ya. Star dari X, Y gitu. Star, kita tulis ya. Star dari mana ini? Dari N ke N, N cross N ke N dengan definisi apa? Dengan definisi star XY sama dengan X per Y. Ini bukan fungsi ini gitu ya.
bukan fungsi sehingga dia bukan operasi biner. Kenapa? Karena kalau kita ambil untuk mengatakan operasi biner, tadi kan ini toh fungsi gitu. Fungsi ini, ingat fungsi itu kan artinya apa ini? Oleh fungsi ini kan apa? Artinya apa? Fungsi. Ini artinya untuk setiap X, Y, A, cross A, itu dah, terdapat dengan tunggal Z anggota A, sehingga peta dari X, Y ini sama dengan Z. Nah, di sini nih yang nggak ada. Ingat, kalau ini pernyataan yang di sini ini true, berarti ingkarannya adalah pernyataan yang false. Jadi ingkaran kuantor di sini apa? Ada, ya nggak? Ada X, Y, sehingga untuk semua yang ini tuh tidak akan pernah jadi ini. Nah ini, contohnya apa? Misalkan kita ambil 1,2 gitu. Ada 1,2 ini yang apa? Yang 1/2-nya tidak berada di mana? Di N gitu. Jadi hasil operasinya nggak lagi masuk ke N gitu. Ya, jadi bukan fungsi toh, karena harus ini. Gitu. Jadi ini notasinya meskipun ini notasinya udah notasi fungsi ya. Tapi mungkin pengaitan ya. Ini kita sebut pengaitan. Gitu, karena bukan fungsi. Yang apa ini? Yang star 1,2-nya sama dengan 1,2 ini bukan anggota N. Gitu ya. Oke. Contoh lagi apa? Pengurangan. Misalkan kita punya N cross N. Ini ya, yang membawa ini N cross N, kemudian di sini N, gitu kan? Nih. Kemudian apa? Di sini kita punya misalkan apa? Pengurangan, gitu ya. Jadi inputnya, ini input X, Y, proses mesinnya, ini mesin fungsinya, bukan fungsinya ya, mesin gitu aja. Mesin outputnya X minus Y. Nah ini outputnya bisa keluar gitu ya. Contohnya apa? Bisa di dalam, bisa di luar gitu. Contohnya apa? Misalkan saya ambil 1,2. Ini mestinya hasilnya minus 1 di luar, bukan anggota N. Gitu. Meskipun ada yang kalau kita balik, ini ingat ya, kenapa tadi ini pakai kurung, karena urutan diperhatikan. 1,2 tidak sama dengan 2,1 kayak yang di R cross R tadi. 2,1 titik 2,1 tidak sama dengan. Di sini juga sama ya. Jadi operasi biner, tapi Bu kalau penjumlahan kan 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1, iya. Karena itu bekerjanya kita kebetulan untuk operasi biner yang sifatnya apa? Komutatif gitu ya. Di sini ini 2 minus 1 sama dengan 1 anggota N. Nah ini ada yang masuk, ada yang enggak. Padahal untuk menjadi operasi biner dia harus semuanya masuk. Jadi ini bukan operasi biner. Ini ya. Jadi ini pengurangan ini bukan operasi biner. Gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau misalkan ini ya, jumlahan matrik masing-masing merupakan operasi biner. Mengapa? Artinya berarti sama kayak pertanyaan di sini ini, gitu ya. Itu kalau kita mau menunjukkan suatu pengaitan itu operasi biner, berarti yang ditunjukkan apanya? Sebenarnya kita harus hanya menunjukkan fungsi, berarti harus menunjukkan apa? Ini. Gitu ya. Harus menunjukkan ini gitu. Artinya apa? Bahwa untuk mengatakan ini ya, tunjukkan bahwa untuk sebarang matriks di sini ya, A dan B di mana? Di himpunannya ini, itu ini ya, berlaku apa? A plus B itu tunggal dan
berada di mana? Berada di MN. Gitu ya. Oke. Nah, ingat untuk matriks ya, ini juga tidak boleh melupakan pelajaran yang ada di mana? Di ALE, gitu ya. Jadi ini tadi untuk yang matriks mana tadi? Ini ya. Matriks saya geser. Ya. Nih, jadi untuk mengatakan ini biner sekali lagi ya, untuk menunjukkan bahwa MNR penjumlahan matrik ya, bahwa penjumlahan ini merupakan perangannya pada R ini harus ditunjukkan ini ya, tunggal gitu. Ingat beberapa catatan di sini yang harus dipenuhi. Ingat di sini N-nya ini secara umum. Jadi pada saat menunjukkan tidak boleh ambil matrik ukurannya misalkan 3 kali 3 gini. Coret besar nggak boleh ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya ambil, oke kita lihat ya. Jadi ambil sebarang matriks A, B di M, N, R gitu. Misalkan apa? Misalkan A-nya boleh kayak gini. A, I, J. Dan B sama dengan B, I, J. Artinya apa ini? Artinya dia matriks yang ini. A, I, J-nya berjalan dari mana sampai mana ini I-nya? Dari 1 sampai N gitu ya. Ini. Nah, ingat sekarang ya. Kalau kita punya 2 ukuran matriks gitu ya, jelas A plus B itu berukuran berapa? Berukuran? Ini kan ukurannya berapa ini maksudnya? N kali N ya, Bu? N kali N. X adalah matriks berukuran N kali N yang isi-isinya dari R gitu toh. Berarti di sini ini berukuran A plus B-nya juga berukuran pasti berukuran N kali N. Oh, berarti satu syarat untuk masuk ke mana? Untuk ke sini sudah dipenuhi, yaitu yang mana? Yang ini. Yang belum dipenuhi yang mana? Untuk menjadi anggota MNR, itu matriks itu harus berukuran N kali N atas R. Artinya berarti implisit di sini apa? Entry-entry-nya harus di R. Nah, sekarang A plus B di sini ukurannya sudah N kali N. Berarti untuk masuk ke MNR kurang syarat yang mana? Bilangan R. Ya, ini toh. Entry-nya harus berada di R. Nah, untuk menunjukkan di sini, ya, ini. Karena A, B anggota MNR, maka apa? AIJ-nya ini, entry-nya yang ini entry-nya. Ya, ini entry-nya. Ini entry-nya tanpa kurung. Maka di sini berarti ditulisnya gimana? Oh, maka AIJ dan BIJ keduanya adalah elemen R atau yaitu dengan kata lain adalah bilangan-bilangan real untuk mana? Untuk semua I dan C mulai dari 1 sampai N. Nah, kalau keduanya bilangan real, akibatnya apa? Akibatnya AIJ plus BIJ juga anggota bilangan real, gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya ini entry-nya gini. Jadi padahal kita tahu A plus B itu apa? Ini adalah AIJ ditambah BIJ, definisi matriks ini sama dengan apa? Ini membacanya kan begini toh. Matriks A dan matriks B itu adalah matriks yang ini A itu entry-nya adalah AIJ disusun. B entry-nya BIJ disusun. Nah, sekarang kalau saya jumlahkan matriks A plus B entry-nya apa? AIJ plus BIJ. Nah, jadi gini toh. Nah,
Padahal entry-nya ini tadi dia anggota RO gitu. Dengan demikian, dengan kata lain berarti terbukti A plus B-nya tadi ukurannya N kali N, gitu toh? N kali N, dan satu lagi di sini ini, gitu. Oh, jadi A plus B-nya anggota M, N, R. Tunggal, udah toh? Nah, ya. Terbukti, jadi berarti ini adalah operasi biner. Nah, nanti yang perkalian silahkan dicoba ya. Kalau perkalian ingat entry-nya apa? CIC pakai ingat di ini ya. Kalau yang perkalian ingat ini. Kalau C ini adalah perkalian A kali B itu, maka ukuran C kan jelas adalah N kali N. Tapi CIC itu adalah sigma apa? Sigma AI. Di sini K, B, KJ, K-nya mulai dari 1 sampai. Nanti ingat ya. Ingat di catatan alih. Ya, nah ini AIK kali BKJ-nya masing-masing ini adalah bilangan real. Ini bilangan real. Kalau dijumlah dikalikan bilangan real lagi, kemudian dijumlah juga bilangan real. Jadi ini kembali bilangan real. Gitu ya. Nah, ini sekarang. Jadi nanti untuk operasi biner sekali lagi itu ingat konsep apa sih? Itu sebentar. Konsep power. Ya, kalau untuk operasi biner itu ingat konsep fungsi gitu ya. Fungsi kemudian ini keanggotaan himpunan. Ya, nanti ini mungkin sebentar saya mau share ini. Mungkin saya punya kayaknya YouTube saya ada nih. Sebentar. Mana? Nanti silahkan dilihat ya. Di sini ini ada keanggotaan himpunan. Mungkin bisa untuk belajar nanti. Sebentar, saya pernah membuat dulu di awal. Ini ya, mungkin ya. Ini, yang kelihatan nggak? Kelihatan ya? Layar saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ini ya, jadi himpunan nih yang bagian 1, nanti silahkan bisa dilihat untuk tambah belajar. Himpunan, kemudian ini himpunan, ini syarat keanggotaan nih. Syarat keanggotaan, kemudian kesamaan 2 himpunan, kemudian ini operasi biner. Ini juga ada operasi biner ya. Semigroup, monoid, group. Gitu, ini bisa untuk ini ya. Oke. Ya. Apa tadi ininya ya, nanti saya share linknya mungkin ya. Sebentar. Ini tak share ya, kalau mau di copy. Siapa tahu nanti kalau dicari ini share berarti apa? Copy link saya ini kan di chat ya. Oh ya, maaf Mas Surya Dharma. Karena ini saya tadi share ini saya pakai tab, jadi kalau ada yang ngechat nggak, yang saya lihat ya layar yang sama dengan yang Anda lihat ini. Itu ya, nanti keanggotaan dicek ya. Kemudian ini yang berikutnya nih. Kalau kita punya sekarang UNR, ini isinya adalah ini elemen yang ada di MNR tadi, artinya dia berarti X ini adalah matriks berukuran ya, berukuran N kali N, dan entry-entry-nya di R, gitu ya. Tetapi masih ada tambahan syarat lagi. Tambahan syaratnya apa? XIJ sama dengan 0 untuk semua I yang lebih besar dari J. I itu nomor baris, J-nya nomor kolom. Kalau I-nya lebih besar dari J, berarti nomor barisnya lebih besar dari nomor kolom. Itu berarti yang mana? Kalau kita punya matrik kayak gini ya.
Ini kan ada A1, 1, A2, 2. Ini diagonal utama. Ini berarti nomor barisnya sama dengan nomor kolom. Bener nggak? Bidansinya kan sama. 2, 2, N kayak gitu. Kalau saya punya di sini, ini nomornya berapa? A berapa? A12 apa A21? 1, Nah, 2. di sini 2. 12. Berarti nomor barisnya lebih kecil dari nomor kolom ya. Ya. Jadi di sini I yang lebih besar dari C itu maksudnya berarti area yang di sini. I lebih besar dari C. I lebih besar dari C, ini semuanya 0 XIJ-nya. Artinya berarti di sini ini tidak lain, berarti sama saja ini adalah, ini tidak lain dengan kata lain, ini himpunan semua matriks bujur sangkar dan segitiga atas. Gitu ya. Jadi yang di sini ini 0, segitiga atas itu maksudnya berarti gini. Ini, nah yang ini 0. Entry-entry-nya ini yang di sini ini diagonal utama. Syaratnya yang di bawah itu harus 0, yang atas gimana? Yang dari arsir yang saya kuning-kuning ya, yang di sini, apakah ada syarat ketentuan enggak? Enggak ada. Yang ada ketentuannya hanya yang di bawah ini harus semuanya entry-nya 0. Jadi matriks 0 ya pasti akan masuk ke sini juga. Karena apa? Ini dia harus begini. Syaratnya ini aja. Yang di sini enggak ada ketentuan. Matriks diagonal yang entry-nya di sini 0, di sini 0 juga akan masuk ke UNR ini, gitu ya. Ya, ini nanti dia juga akan merupakan apa? Penjumlahan matriks juga akan merupakan operasi biner di sini, gitu ya. Gitu. Kenapa? Kalau kita punya matriks segitiga bentuknya segitiga atas seperti ini, gitu ya. Dua matriks segitiga atas berukuran sama, kalau dijumlah masih segitiga atas lagi enggak? Halo? Masih, gitu ya. Masih. Gitu. Jadi ya itu nanti akan jadi operasi biner ini ya. Nanti dicek ya. Kemudian di sini nih. Ini syarat keanggotaan lagi gitu ya. Diberikan himpunan matriks yang berukuran 2x2 dan vektor Y ini. Himpunan A-nya ini ya. A itu adalah X yang berada di M2R yang kalau ini berarti bacanya apa? Ini kan syarat keanggotaannya nih. Ya, nanti penjelasannya mungkin kalau kurang detail bisa lihat di YouTube, ini ada serupa yang kayak gini. Jadi ini membacanya adalah elemen matriks elemen A ini adalah matrik dari M2R, artinya matriknya berukuran 2x2 atas R, yang kalau dikalikan dengan vektor ini, matrik ini akan sama dengan matrik 0 atau vektor 0 di sini gitu. Ya. Nah, di sini untuk melihat apakah ini operasi biner pada A gitu toh. Berarti gimana? Kita ambil XY gitu toh. Ambil XY anggota A. Implisit nih, kalau kita punya anggota A, ini berarti XY ini apa? X ini anggota M2R, berarti dia memenuhi ini dan ini. Jadi XY kecil, ini XY kecil ya, saya tulisnya XY kecil, ini sama dengan 0. Kemudian di sini Y besar, anggota M2R, dan Y besar Y kecil sama dengan 0. Gitu ya. Kenapa? Karena ini ada syaratnya, ini dua ini gitu. Ini dan ini, jadi kalau X dan Y berada di A, berarti dia punya ini. Kita punya 4 data ini. Ini 4 fakta. Ya. Nah, kemudian kalau saya mau mengatakan jumlahannya, atau ini penjumlahannya, apakah X plus Y masuk ke A lagi, berarti saya harus cek apa? Ingat, ini tuh kan kalau saya punya kayak gini, ini kan ini kayak kotak ya. Ini kayak kotak, ini kayak kotak.
Jadi kalau kotaknya ini saya ganti dengan yang ini, berarti harus saya cek apa ini? Yang harus dipenuhi agar masuk ke A itu apa? Halo? Matriks ekspresi bukan, Bu? Ya, apanya? Matriks ekspresi Oh, betul. Ekspresinya harus apa? di A. Biar di A. Ya, ya betul Mas. Ekspresinya di A. Iya, jawabannya iya. Nah, permasalahannya di sini maksud saya syaratnya agar masuk ke A apa Mas? Harus ekspresi harus berubah matriks 2x2 yang entry-entry Betul. bilangan real dan Iya. Ini kan ekspresi dikali Y. Iya, Bu. ekspresinya dikali Y kecil ya. Ya. Harus sama dengan 0. Nol. Iya, gitu ya. Ya, ini iya dipenuhi dua-duanya. Kenapa? Ini karena dua-duanya ini. Jadi kita bisa menyimpulkan yang ini oke, gitu toh. Nah, sekarang yang ini nih, yang ini sebelum kita sampai ini kan dari sini ini kita peroleh apa? Ya. Iya. Nah, mengapa mungkin kalau kita breakdown, mengapa X plus Y kali Y sama dengan 0? Ya karena apa? Sebab X plus Y kali Y kecil itu kan apa? Ini kan sifat distributif matriks kan? Ini kan? Ini tadi apa? Yang kita punya di sini. 0 ditambah 0. Nah, gitu. Oh, ternyata matriks X dikali ini ya. Kalau X dikali Y kecil 0, Y dikali Y kecil 0, berarti X plus Y dikali Y kecil juga akan jadi 0 lagi. Oh, artinya berarti X-nya masuk ke sini, gitu ya. Jadi sekali lagi untuk operasi biner itu konsepnya hanya ini. Keanggotaan himpunan dan fungsi. Jadi PLM itu penting banget di sini ya untuk konsepnya ini. Jadi abstraknya itu ini. Oke, apa namanya? Asalkan sebenarnya paham ini nanti selalu kembalikan ke konsep ini. Apa syarat saya masuk ke menjadi anggota suatu himpunan atau organisasi gitu kan gitu tuh. Kalau organisasi di situ ada struktur ini ya. Kalau himpunan itu sebenarnya dia nggak ada struktur, dia hanya belum dikasih operasi biner ya dia hanya kelompok aja, gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah ini kenapa di sini bukan operasi biner? Kenapa? Ini membacanya gimana himpunan Z minusnya? Membacanya apa ini? Anggotanya apa ini? Untuk setiap anggota bilangan bulat yang kurang dari 0. Artinya berarti dia adalah himpunan semua bilangan bulat negatif. Ya, himpunan semua bilangan bulat negatif. Kenapa bukan operasi biner perkaliannya? Kenapa? Karena kalau kita punya dua bilangan bulat negatif, kita kalikan hasilnya apa? Positif. Positif gitu. Nah, tetapi ini mungkin untuk biar gambar ini ya, memberi gambaran kenapa kok ada operasi biner. Kita juga bisa kok mendefinisikan operasi apa? Ternary. Jadi inputnya tadi nggak hanya 2 tapi 3. Nah, kalau kita punya kayak gini, ini nanti jadi apa? Dengan startnya kita punya triple berarti ini didefinisikan ini titik 2 sama dengan ini definisi hasil kali tapi 3. Nah, ini yang dinamakan operasi trinet. Nah, ini operasi merupakan operasi ternary atau triary gitu ya. Binary itu two-ary. Ya, jadi di sini nih yang ini bukan gitu. Tapi kalau di sininya 3, oh iya jadi ini. Nah, di grup ini, di PSA ini nanti kita hanya akan membahas struktur aljabar yang di sana itu dikonstruksi dari suatu himpunan yang disertai dengan operasi biner, gitu ya. Ini nanti contoh berikutnya di ini ya, saya nggak detail ke sini ya, karena ini sebenarnya kan sudah ini ya fungsi di PLM hanya divariasikan. Nah kemudian ke sini operasi biner.
ya, itu akan bersifat asosiatif itu kalau apa? Kalau ini, pengelompokannya ini. Ingat ya, kalau kita punya penjumlahan kan punya sifat kayak gini kita. Artinya apa tuh ini membacanya gimana toh? Kita operasikan dulu. Ini tadi notasinya kalau pakai notasi yang sebelumnya, yang notasi fungsi begini, X, Y, ini berarti kalau saya punya kayak gini, ini berarti X dan Y saya inputkan dulu. Kemudian hasilnya, ini ya, ini hasilnya saya inputkan bersama dengan Z, kemudian dioperasikan. Atau dengan notasi yang lebih mudah, yang mana starnya jadi di tengah tadi akan jadi yang ini. Ya, asosiatif itu kayak gini, pengelompokan. Saya menjumlah atau saya menstarkan Y dan Z dulu, baru dengan X di depan di sini, nggak boleh dibalik ya. Ini hasilnya akan sama dengan X. Salah ini. Apa ini? Harusnya apa? Salah ya? Harusnya apa? Gini ya. Typo. Nih. Nah, ini. Nah, ini. Ini ya. Jadi, kayak penjumlahan itu ya. Penjumlahan, perkalian itu asosiatif. Gitu. Kemudian misalkan saya punya ini, pengurangan. Kalau saya punya Z ke Z lagi, ini pengurangan bilangan tadi kalau di N kan bukan bilangan, bukan operasi biner. Tapi kalau di Z operasi biner kan ya. Benar nggak? Benar ya, kalau di Z ya. Karena bilangan bulat kan, kalau kita punya dua bilangan bulat, kemudian kita kurangkan, itu hasilnya bisa positif, bisa nol, bisa negatif. Masuk lagi ke Z, ya nggak? Ini operasi biner. Ya, tetapi tidak asosiatif. Ya, ini ingat. Di sini nih asosiatif, ini kalau ditulis dalam tulisan apa bentuk kuantor, ini bunyinya gini. X, Y, Z, anggota A, berlaku X star Y star Z, sama dengan X star Y star Z. Ini. Nah, tapi kalau ini tidak asosiatif, berarti apa? Kalau asosiatif kan gini. Kalau tidak asosiatif berarti apa? Terdapat. Ya, terdapat X, Y, Z cukup menunjukkan terdapat saja. Ya. Ini tidak sama dengan Z gitu, ya. Cukup tunjukkan terdapat saja. Untuk mengatakan terdapat itu berarti apa? Tunjuk aja satu, tunjuk yang mana gitu. Ya. Ini kan kemarin ini ada yang PLA-nya PLM dengan saya kemarin ya. Ya enggak? Ada enggak? Halo? Halo? Ada, Bu. Ada ya? Nanti dibuka lagi catatannya ya. Juga yang dengan PLM-nya dengan Bu Indah juga sama nanti. Ini ya, dibuka lagi negasi dari kuantor. Nah, jadi untuk menunjukkan ini yang tidak asosiatif, ini minus ini tidak asosiatif, berarti cukup tunjukkan terdapat, bisa diambil berapa? Sebab operasi biner yang tidak asosiatif, sebab ada 1, 2, 3 anggota Z yang memenuhi apa? 1 minus 2 minus 3 sama dengan berapa? N4. Minus Sempat. 4. Iya. Kalau 1 dikurangi 2 minus 3 berapa? Cross 2. 2. 1 minus 2 minus 3. Artinya nggak asosiatif gitu ya. Jadi untuk mengatakan tidak asosiatif berarti terdapat gitu ya. Nah, nanti coba dilihat ini kalau perkalian penjumlahan matrik asosiatif ini kan sudah ada nih di ALE ya. Nanti dilihat lagi ya. Gitu. Jadi tadi sama nih mungkin untuk ininya nih. A
kali B kali C kalau matrik ya, ambil. Ingat ya, untuk membuktikan bentuk kuantor kayak gini, ambil sebarang. Kalau untuk setiap berarti ambil sebarang. Kalau membuktikan terdapat, kita tunjuk atau kita konstruksi, gitu ya. Jadi kalau mengatakan di sini ini asosiatif berarti ambil sebarang ini, ambil sebarang apa? A, B, C anggota M, N, R. Ini kelebihan, gini aja kalau N-nya sama ya. Oke. Terus apa? Ya, tadi sudah jelas ya, sudah jelas. Itu operasi biner, gitu ya. Udah, ini kan operasi binernya sudah, nggak usah kita bahas lagi. Terus apa? A kali B kali C, gitu ya. A ditambah B ditambah C, ini kan sama dengan apa tadi? AIC, gitu toh, ditambah yang di sini ini apa? BIC plus CIC tadi toh. Ini. Nah, padahal ini nih, ini adalah jumlahan di mana? Ingat ya, meskipun sama-sama menggunakan simbol jumlahan, yang plus yang di sini ini, yang merah ini plus apa? Operasi biner di mana? Matriks N kali N. Matrik ya, yang ini adalah operasi biner pada M, N, R. Sementara yang di kiri kanan ini Operasi pada entry-nya. ya, biner pada, karena entry-nya R pada R, gitu ya. Nah, operasi penjumlahan pada R sifatnya asosiatif. Jadi ini sama dengan AIC plus BIC plus CIC, gitu kan? Nah, padahal menurut apa? Menurut definisi matrik ini sama dengan AIC plus BIC, penjumlahan matrik ya. Ini CIC. Nah, ini sama dengan A plus B plus C. Jadi asosiatif, gitu ya. Gitu ya. Nanti untuk yang perkalian silahkan di nih. Untuk yang perkalian ini PR ya. Ini ada kuliah lagi nggak setelah ini? Tidak. Nggak ada. Ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kita bisa sampai 3:30 berarti ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Nanti yang 10 menit saya ganti hari Sabtu ya. Pengganti besok. Oke. Nah, kemudian ini ya. Himpunan operasi binernya hanya ini. Ini apa tuh bacanya? X star Y selalu di drop yang sebelah kiri. Gitu ya. Ini selalu ini di drop hasil ini apa yang kiri tuh? X star Y posisinya selalu yang kiri nih. Hasilnya selalu yang posisi di kiri. Jadi kalau saya punya X bintang Y bintang Z, Z diinikan dengan ini, berarti hasilnya akan selalu yang kiri, yaitu yang mana ini. Sementara kalau kita punya ini, akan selalu yang mana? X star, yang ini selalu yang kiri, yaitu ini. Jadi ini selalu sama, jadi asosiatif. Gitu ya. Gitu ya, itu operasi biner. Nanti ini dicek yang ini maksimum ya, tapi ini mungkin tidak membentuk grup kalau yang ini ya. Oke. Nah, kemudian ini. Kalau asosiatif seperti itu, sekarang komutatif. Komutatif itu adalah sifat, kalau kita tulis dengan menggunakan kuator, itu nulisnya berarti untuk ya, ini operasi biner star pada A ya. Oh, ini sudah ya. Diberikan ini sudah ya. Oke. Nah, ini apa? Untuk setiap X Y anggota A berlaku X star Y sama dengan Y star Y. Ini ya. Tuh. Nah, nanti dicek penjumlahan tadi ya, kita sudah pakai ya. Penjumlahan pada himpunan semua bilangan asli atau bulat atau real atau rasional atau kompleks, itu semuanya apa? Semuanya merupakan
bilangan apa? Semuanya merupakan operasi biner yang komutatif, gitu ya. Oke. Tadi kalau yang tidak komutatif contohnya apa? Ya, Pengurangan. pengurangan. Pengurangan tadi bukan, kalau di Z tidak asosiatif ya, tidak asosiatif, tidak komutatif ya. Nih ya. Pengurangan tadi ingat kalau di N bukan operasi biner ya. Jadi nanti sama-sama perkalian itu bisa jadi menjadi perkalian bilangan aja. Itu dia bisa menjadi apa? Bisa menjadi operasi biner atau tidak, komutatif atau tidak, itu tergantung dari apa? Satu operasi biner gitu ya. Kalau dia di ini ya, operasi biner pada A, B, C gitu ya. Ini apa? Di sini bisa gagal, tidak bisa menjadi mungkin gitu ya. Ini di sini mungkin bisa operasi biner, di sini mungkin tidak, di sini iya gitu. Kemudian apa? Sama-sama iya, ini sama-sama operasi biner, bisa jadi apa? Bisa jadi yang satu komutatif, yang satu tidak gitu ya. Ini sama-sama gini. Nah, yang ini bisa jadi mungkin komutatif, yang di sini mungkin tidak gitu. Atau sebaliknya. Yang mungkin yang satu asosiatif, yang satu tidak gitu ya. Contohnya apa? Perkalian. Perkalian pada Z itu sama-sama operasi biner tadi ya. Perkalian ya. Ini di apa tadi? Pengurangan. Pengurangan di Z tadi operasi biner. Pengurangan di R juga operasi biner. Tapi di N pengurangan bukan operasi biner. Ya. Nah, kemudian operasi pengurangan baik di mana? Di Z maupun di R tidak komutatif. Kemudian apa? Yang komutatif misalkan apa? Kalau kita punya ini, penjumlahan pada himpunan perkalian aja ya. Perkalian matriks di MNR, ini, terus MNR, ke MNR, ini sifatnya apa? Asosiatif iya. Gitu ya. Tidak komutatif. Gitu kan? Tetapi sama-sama perkalian matriks, ini perkalian matriks ya. Ini sama-sama perkalian matriks. Tapi sekarang hanya saya batasi ke yang matriksnya diagonal. Ini matrik-matrik diagonal ya. Yang diagonal. Jadi entry-nya hanya gini, yang selainnya di sini 0, ini 0. Asosiatif? Iya. Komutatif? Iya enggak? Komutatif ya? Gitu tuh. Kalau matriknya diagonal jadi komutatif. Ya. Jadi sekali lagi sifat ini kayak gini, ini tergantung dari apa? Definisi operasinya dan fungsi di mana dia dioperasikan. Itu ini ya, saling terkait. Jadi makanya dulu ada mengatakan, Bu, sebenarnya asosiatif itu operasinya apa sistemnya. Kalau saya lebih cenderung mengatakan sistemnya, karena tidak hanya dipenuhi oleh tidak hanya dipengaruhi oleh definisi operasinya, tetapi juga di mana dia didefinisikan. Ya, oke. Ya, nanti ini dicek yang operasi perkalian ini. Ya, operasi penjumlahannya ini komutatif, tapi kalau perkalian tidak komutatif. Nah, perkalian tidak komutatif bisa diambil apa misalnya? Yang matrik kayak gini gitu. Ambil aja, Bu, misalkan matrik yang kayak gini nih. 0 semua gitu, 0 semua gitu ya. Kemudian yang di sini misalkan apa? Yang apa misalnya? 0 sini 0, 0 gitu ya. 0 semua 0 nih. Yang satu hanya di sini dan di sini. Ini akan menghasilkan matrik apa? Ini ukurannya N kali N ya. Menghasilkan apa? Ini 0 di sini apa? 1, ya enggak? Bener ya? Bener enggak?
Halo? Halo? Ya, Bu. Ya, benar ya, gini loh. Tapi kalau dibalik gimana? Kalau dibalik? Kalau dibalik, yang di sini nih yang 0, 1, kemudian yang di sini ini 1, 1, 0. gimana? Di sini jadi apa? Matrik apa? Matrik 0. Ini tidak 0, ini 0. Ya, jadi ini tidak komutatif. Ya, jadi terhadap penjumlahan MNR ini bersifat komutatif, tetapi terhadap perkalian tidak komutatif. Kenapa? Sebab ada, gitu ya. Jadi ini terhadap perkalian tidak komutatif. Sebab ada A sama dengan ini, gitu ya, dan B yang memenuhi, gitu ya. Ini tempatnya nggak cukup, nanti di ini sendiri. Begitu ya. Silakan ada pertanyaan. Tidak ada? Oke. Nah, kemudian ini yang dimaksud dengan grupoid itu apa? Grupoid itu adalah pasangan himpunan beserta dengan operasi binernya. Himpunan dan operasi binernya ini pasangan, ini grupoid. Jadi kalau tadi kita punya contoh-contoh di atas tadi, itu semua grupoid. Ya. Nah, grupoid yang operasi binernya itu asosiatif disebut semigroup. Ya. Nah, kemudian kalau tambah lagi sifat operasi binernya tadi komutatif, kita sebut sebagai grupoid komutatif atau semigroup komutatif, gitu ya. Nah, grup itu apa? Ini nanti semua ini contoh semigroup ya, contoh semigroup. Nah, grup itu apa? Grup itu nanti ada tambahan, jadi semigroup yang tidak, grup itu tidak ada syarat komutatif, ya. Tetapi yang jelas untuk menjadi grup kita perlu konsep elemen identitas dan elemen inverse. Ya, maksudnya ini, kalau kita punya matrik ya, penjumlahan matrik. Saya punya matrik A, dia harus ditambah dengan matrik A agar hasil penjumlahannya tetap sama dengan matrik A. Harus ditambah dengan matrik apa? A ditambah Matrik apa 0. yang hasilnya A? Ya, matrik 0. Kalau saya punya matrik bujur sangkar A, harus dikali dengan matrik apa biar hasilnya sama dengan A lagi? Matrik identitas. Matrik identitas. Saya punya bilangan, harus ditambah dengan apa biar hasil jumlahannya sama dengan bilangan tadi? 0. Ya, bilangan 0. Nah, tadi matrik identitas, matrik 0, bilangan 0 itu yang disebut sebagai elemen identitas. Dan itu berlaku untuk bilangan matrik yang manapun, kan gitu. Ya, jadi kita startnya punya grupoid dulu. Ya, kemudian apa? Kita punya grupoid, kemudian elemen E di dalam G, ini itu nanti akan disebut sebagai elemen identitas di G, jika apa? Jika untuk setiap X ini berlaku ini. Gitu ya. Ini ya. X star E sama dengan E star X. Kenapa harus dua-duanya? Karena tadi operasi biner belum tentu selalu komutatif. Jadi di sini harus bolak-balik. Harus hasilnya kembali X. Jadi identitas dia tidak mengubah apa-apa. Gitu ya. Gitu. Kemudian elemen inverse itu apa? Elemen inverse, kalau saya mengatakan elemen inverse, berarti di dalam grupoid itu harus sudah ada elemen identitas dulu. Bentar. Kita bukakan pintu sebentar. Bentar.
Nih ya. Kemudian kalau elemen identitas itu untuk berbicara elemen untuk berbicara elemen inverse, kita harus sudah punya groupoid yang memuat elemen identitas dulu. Ya. Kemudian elemen E ini akan dikatakan memiliki inverse terhadap operasi ini kalau kita bisa menemukan Y, sehingga ini X star Y harus bolak-balik Y star X dan harus sama dengan elemen identitasnya. Ya. Jadi sekali lagi ini harus ada dulu. Jadi ini untuk mengatakan ini E harus ada dulu. Kalau ditulis dalam kuantor berarti gimana? Di sini ini berarti saya untuk grup ini ya. Ini untuk grup berarti ini. Semi grup yang memiliki elemen identitas itu disebut sebagai monoid, dan untuk menjadi grup itu apa? Monoid yang setiap elemennya memiliki inverse. Jadi di sini ini berarti di sini ya saya punya groupoid ini merupakan grup kalau apa? Ininya asosiatif. Kemudian tadi apa? Terdapat E anggota G, sehingga untuk semua X anggota G, X star E sama dengan E star X sama dengan X. Kemudian untuk setiap X anggota G, kita selalu bisa menemukan Y. Nah, Y-nya ini mungkin nanti tergantung dari X yang berada di G, sehingga X star YX ini sama dengan YX star X sama dengan E. Ya, untuk menjadi grup itu berarti syaratnya hanya 3 ini. Tapi ini harus sudah groupoid dulu, ya. Ya, jadi begitu contohnya. Ya, nanti ini sudah saya tulis juga di sini. Ya. Kemudian nanti grup akan disebut sebagai grup yang abelian kalau starnya itu bersifat komutatif. Mungkin satu contoh dulu ya. Contohnya yang di sini tadi kenapa Z terhadap operasi penjumlahan tadi merupakan grup, kenapa? Karena ini sudah jelas plus ini adalah operasi biner pada Z tadi ya. Jumlahan dua bilangan bulat kembali bilangan bulat, asosiatif. Kemudian elemen inverse-nya apa? Elemen identitasnya? 0. 0. Kemudian inverse elemen X apa? Min Z. X. Negatif X. Negatif. Nah, itu kan artinya X, terus inverse-nya negatif X. Ini kan tergantung dari X yang ini. Ini kan artinya kayak ini X, artinya kan tidak tergantung. Kalau tidak tergantung itu tadi yang elemen identitas X star E harus sama dengan E star X sama dengan X. E-nya ini tidak tergantung X-nya. Saya punya Y, ya di sini E yang sama. Nah, ini ya. Yang ini tidak tergantung yang ini X, sementara yang di sini ini Y-nya tergantung X ya. Ini maka posisinya di sini ada dulu yang berlaku untuk semua ya. Ada E yang berlaku untuk semua X. Sementara di sini untuk setiap Y ada untuk setiap X ada Y ini yang bergantung X gitu ya. Gitu ya. Demikian juga dengan yang di sini. Matriks terhadap penjumlahan gimana? Ini juga sama ya. Penjumlahannya adalah inverse-nya adalah minus matriks gitu. Nah, ini kalau saya punya sekarang himpunannya AB.
operasi binernya seperti ini, membacanya berarti ini dari kiri ke kanan. Ini berarti di sini ini adalah A star A, ini A star B, ini B star A, ini B star B. Didefinisikannya seperti ini. Grup atau bukan? Nanti dicek ya. Dicek asosiatifnya. Gimana Bu asosiatifnya ya? Berarti kalau kita punya XYZ berarti kita kan XYZ-nya di sini ada dua kemungkinan A atau B, Y-nya juga ya berarti 8. Dicek ya. Besok hari Sabtu ya, insya Allah kita ini kan nanti ini untuk dikerjakan ya. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Nih, salah lagi. Yang ini ya, yang ini operasi biner asosiatif sama ya, ini kurang lebih sama. Nah ini nanti ada tambahan macam-macam lagi di sini. Ini ya sama. Kemudian nanti ini grup hingga itu kalau banyaknya elemen berhingga. Nanti ambil contoh ya di sini nih ya. Ini grup. Ini tadi kan sudah diklaim nih grup ya. Ini buktikan ya. Oke. Ini kemudian 4, 5, 6. Coba nanti dicoba buktikan. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan.